terkait saksian dari Mbak Nikmir sendiri gimana Bang? Ini kan minta perlindungan ke LPSK ya, mungkin ya, dia sudah minta perlindungan ke LPSK, sudah diterima, saya sudah isi formulirnya, dan juga dari pihak LPSK sudah memberikan apa yang perlu ditandatangani. Lebih lanjut juga diberitahukan mekanisme dalam proses perlindungan ini, ada perlindungan monitoring, ada yang beberapa perlindungan secara fisik, ada beberapa metode perlindungan, dan itu sudah disampaikan kepada kita. Alhamdulillah kita lebih tenang karena saat ini Laura sudah dipantau oleh LPSK. Namanya saksi sendiri sempat mendapatkan ancaman? Ada. Atau? Jadi pemahaman ancaman itu jangan terus kita dianggap saya todong kamu, bukan seperti itu. Jadi rekod itu menentukan, histori itu menentukan. Saksi ini tahu, pegang kunci lah di dalam perkara ini, dan makanya Anda tidak tahu semua dia siapa, karena memang selama ini saya tutup, saya tidak pernah beritahukan siapapun saksi ini, sehingga akhirnya saksi itu meminta perlindungan ke LPSK. Saksinya sendiri dari circle-nya Laura sendiri atau dari Tanik? Nggak boleh. Saya aja tutup, nggak boleh. Anda tanya itu nanti mengerucut itu kemana, nggak boleh. Sebagai kuasa hukum mungkin sudah adanya hasil visum sendiri gitu. Mungkin harapan Abang Harapannya proses berjalan sebagaimana yang sesuai dengan hukum ya, hukum acaranya seperti apa, yaitu yang harus diproses. Bahwa saat ini prosesnya penyelidikan. Jadi setelah penyelidikan, insya Allah kalau memang ditemukan ada peristiwa pidana, maka selanjutnya adalah penyidikan. Seperti itu. Kalau penyidikan nanti pasti akan dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Nah, itu seperti itu prosesnya. Jadi penyelidikan yang kemarin itu penyelidikan di mana tidak ada wewenang untuk melakukan penahanan. Tapi kalau proses penyidikan ada kewenangan, ada hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk memanggil saksi. Apabila saksi dipanggil 2 kali tidak datang, bisa dipanggil dengan cara membawa ke tempat penyidik untuk diperiksa. Nah, itu adalah upaya-upaya paksa itu adanya di penyidikan, termasuk upaya paksa atau upaya untuk melakukan penahanan. Jadi proses hukum itu harus dipahami supaya kita tidak mendapatkan informasi yang salah. Jadi kalau penyelidikan, jadi bedain, kalau penyelidikan mustahil ada seseorang ditahan, tidak boleh. Jadi kalau tadi yang selama ini ya dia bisa di sini terus bisa pulang, ya itu yang benar, karena itu penyelidikan. Setelah penyelidikan ada yang namanya penyidikan. Jadi penyelidikan itu dalam upaya mencari dan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana. Oke, setelah itu proses naik, namanya penyidikan. Kalau ditemukan dalam proses penyidikan nanti akan dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Artinya itu dalam bahasa hukum namanya tersangka. Prosesnya. Jadi biar paham semua, jangan terus walau dia bisa pulang bla bla. Lah ya justru salah kalau dia nggak pulang. Melanggar hukum, kalau nggak harus dipulangkan karena prosesnya penyelidikan. Jadi supaya paham semua, kalau saya bisa jelaskan semua ini prosesnya supaya masyarakat juga mendapatkan edukasi dalam perkara ini seperti itu. Bang, tadi